Tiada kata yang manis selain ucapan syukur kepada Bapa di surga buat anugerah-Mu yang berlimpah dalam hidup ini, dan kami sudah merasakan kebaikan Kau yang luar biasa dalam hidup ini. Kami bagian ada di kursi yang Tuhan, yang bergembala yang baik, yang selalu membimbing Kau sepanjang malam hari, dan kami boleh bangun hidup yang sehat. Sebelum kami mengadakan aktivitas lain, kami paham Kau untuk mengadakan mesbah keluarga, mesbah pribadi. Kami menaikkan pujian penyembahan, kami menaikkan doa syafaat, dan kami berdiri mendengarkan firman. Roh Kudus, berapi hamba-Mu. Roh Kudus, kuasai hati dan pikiran kami, sehingga butir firman-Mu menjadi berkat dalam bangunan penghiburan dan Shalom. Pagi, mari kita akan membaca firman Tuhan dari Amos pasal 3. Amos pasal 3 ayat pertama sampai ayat 15. Amos pasal 3 ayat pertama sampai 15. Nabi sebagai penyambung lidah Allah. Dengarlah firman ini yang diucapkan Tuhan tentang kamu, hai orang Israel, tentang segenap kaum yang telah kutuntun keluar dari tanah Mesir dunia. Hanya kamu yang kukenal dari segala kaum ke bumi, sebab aku akan menghukum kamu karena segala kesalahan. Berjalanlah dua orang bersama-sama jika mereka belum berjanji. Mengapakah seekor singa di hutan, mengaukah seekor singa di hutan apabila tidak mendapat naung mangsa? Bersuarakah singa muda dari sarangnya jika belum menangkap apa-apa? Jatuhkah seekor burung ke dalam perangkap di tanah apabila tidak ada jerat bahan terhadapnya? Membingkaskah perangkap dari tanah jika tidak ditangkapnya sesuatu? Adakah sangkala ditiup di suatu kota dan orang-orang tidak gemetar? Adakah terjadi malapetaka di suatu kota dan Tuhan tidak melakukannya? Sungguh Tuhan Allah tidak berbuat sesuatu tanpa menyatakan keputusannya pada hamba-hambanya para nabi. Singa telah mengaum, siapakah yang tidak takut? Tuhan Allah telah berfirman, siapakah yang tidak berbuat? Siarkanlah dalam puri di Asyur dan dalam puri di tanah Mesir, serta katakan, berkumpullah di gunung-gunung dekat Samaria, dan pandanglah kekacauan besar yang ada di tengah-tengahnya, dan pemerasan yang ada di kota itu. Mereka tidak tahu berbuat jujur, demikianlah firman Tuhan. Mereka itu yang menimbun kekerasan aniaya di dalam purinya. Sebab itu beginilah firman Tuhan Allah, musuh kan ada di sekeliling negeri, kekuatanmu akan ditanggalkannya daripadamu, dan purimu akan dijarahi. Beginilah firman Tuhan, seperti seorang gembala melepaskan dari perut singa dua tulang betis atas atau potongan telinga, demikian orang Israel yang diam di Samaria akan dilepaskan sebagai dari katil dan seperti sepenggal dari kaki balai-balai. Dengarlah dan peringatkanlah kaum keturunan Yakub, demikianlah firman Tuhan Allah semesta alam, bahwa pada waktu aku menghukum Israel karena perbuatan yang jahat, aku akan melakukan hukuman kepada mesbah Betel, sehingga tanduk-tanduk mesbah itu dipatahkan dan jatuh ke tanah. Aku akan merobohkan balai musim dingin beserta balai musim panas. Hancurlah rumah-rumah gading dan habislah rumah-rumah gedang. Demikianlah firman Tuhan. Kita perhatikan dari ayat pertama sampai ayat yang ke-8. Satu pertanyaan. Tapi yang hari ini kita akan melihat firman Tuhan pada ayat yang ke-7. Sungguh Tuhan Allah tidak berbuat sesuatu tanpa menyatakan keputusannya pada hamba-hambanya para nabi. Firman Tuhan berkata, sungguh, pasti, kenyataan. Tuhan Allah tidak berbuat sesuatu
tanpa menyatakan keputusannya pada hamba-hambanya para nabi. Jadi nabi menjadi alat Tuhan untuk menyampaikan berita tentang keputusan-keputusan yang akan terjadi pada dunia ini. Apa yang akan terjadi, Tuhan berbicara melalui nabi. Jadi nabi hanya alat Tuhan, menyambung lidah Allah. Sebagaimana Musa dipakai Tuhan sebagai alat Tuhan untuk didengungkan atau diberitakan kepada bangsa Israel, supaya bangsa Israel bangsa yang bertobat dan sungguh-sungguh. Dan banyak nabi-nabi dipakai Tuhan. Samuel dipakai Tuhan. Dengan saat itu Samuel belum pekakan suara Tuhan. Kecuali ketiga kali dia pekakan suara. Jadi alat Tuhan. Tuhan berbicara kepada nabinya sebagai alat Tuhan untuk mengingatkan, menyulitkan, membimbing, menyatakan sesuatu yang akan terjadi pada akhir zaman. Dan sebagaimana semua sudah terjadi, biarlah kita menjadi anak-anak Tuhan yang siap. Firman Tuhan yang dibuatkan nabi yang dipakai Tuhan itu pasti akan terjadi. Biar kita percaya akan firman Tuhan, kita tetap hidup sesuai dengan kehendak Tuhan, tetap hidup dalam kekudusan, menjalankan kedatangan Tuhan yang sudah diamal. Dan siapkan diri, hidup ini berkenan kepada Tuhan. Tuhan memberkati. Benar Bapa di surga, Engkau berbicara melalui nabi-nabi. Supaya apa yang akan terjadi, Engkau berbicara dulu. Supaya mereka melalui nabi menjadi alat Tuhan untuk firman-Mu, banyak nubuatan-nubuatan yang disampaikan kepada nabi sesuai dengan kehendak Kau. Dan satu ketika langit dan bumi akan terjadi. Kami sudah dengar melalui berita, melalui nabi-nabi yang dipakai Engkau. Dan kami siapkan hidup ini dengan baik menjalankan kedatangan Kau yang sedang hidup. Terima kasih Bapa. Kembalikan kami besok pagi dalam tubuh yang sehat dengan tidak kurang satu apapun juga. Setelah sebentar kami mencari nafkah, perjalanan kami pergi dengan selamat, pulang dengan selamat. Di mana kami berada tetap dalam lindungan Tuhan. Jangan sampai kami terpapar bersama. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih dan kembalikan kami pada besok pagi dan tubuh yang sehat dengan tidak kurang satu. Kami berdoa untuk Bapak Presiden, Wakil Presiden, para Menteri, para Gubernur, para Bupati, para Wali Kota, para camat, para lurah, para RW, para aktivis, para relawan, para TNI, para Polri, bahkan mereka yang bertugas depan yang berperang melawan virus corona. Hikmat-Mu Kau berikan buat mereka, berikan kecerdasan yang luar biasa untuk berperang melawan virus corona. Kami mohon anugerah Tuhan, kami mohon belas kasih Tuhan. Jangan sampai ada gelombang ketiga Tuhan. Bahkan varian Omikron ini bisa diatasi dengan baik. Dan semua manusia, para rakyat Indonesia mau taat divaksin kepada Tuhan. Terima kasih Bapak di surga dan terkasih. Terimalah berkat nikmat dari Allah Bapa, cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, dan berkat Roh Kudus dan saudara hari ini sampai Maranatha. Yang kita katakan